Profinet. Oke, kali ini kita akan membahas dan belajar eh, tentang komputer. Apa aja persiapan untuk merakit komputer. Sebelum kalian mempersiapkan merakit komputer, kalian kan harus tahu apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Jadi sebelum kita menyiapkan itu semua, kita harus belajar dulu, kita edukasi lah sedikit-sedikit. Oke, yang dari pertama itu ini kita akan membahas komponen-komponen CPU komputer ya beserta fungsinya. Jadi pada setiap komputer pasti memiliki sebuah CPU untuk menjalankan kinerja suatu komputer itu sendiri kan. Tanpa CPU, sebuah komputer saya tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan tidak dapat berjalan sama sekali. CPU itu kepanjangannya Central Processing Unit, suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Sementara di dalam unit CPU terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lain. Ini merupakan hal yang penting untuk memproses suatu data dari perangkat komputer yang sudah disebut tadi. Adapun beberapa komponen yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Oke, pertama kali kita bahas casing CPU. Casing CPU itu bentuknya seperti ini tuh, nih banyak nih. Biasanya terbuat dari plastik dan beberapa terbuat dari besi, stainless dan lain-lain sebagainya. Itu berguna untuk melindungi komponen-komponen di dalamnya. Tentunya untuk melindungi dari debu, panas, air, kudas, kurap, kutu, itulah. Nah, biar tidak mengganggu kinerja komponen yang di dalamnya. Selain itu, casing juga itu berfungsi sebagai tempat peletakan komponen-komponen seperti motherboard, power supply, optical drive, hard disk, dan masih banyak lainnya. Itu sekilas tentang casing. Yang kedua, motherboard. Motherboard itu apa sih? Itu merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer yang terhubung satu sama lain. Itu adapun bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, soundcard, video card, hard disk, dan sebagainya. Motherboard juga berfungsi media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komputer lainnya. Selain itu, motherboard ini memiliki acuan spesifikasi berbeda-beda, misalnya dari prosesor, RAM-nya juga, VGA. Itu jadi ada penyesuaian masing-masing ya. Nah, sekarang kita bahas prosesor. Oke. Nah, prosesor itu salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer, sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Itu yang peta ini nih, koprosesor tuh. Yang peta kecil, besi, mahal pula lagi ya kan. Nah, itu. Jadi, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer Anda dalam diproses gitu kan. Untuk memprosesing data. Namun perlu diingat, performa tersebut juga sangat bergantung dengan bantuan RAM dan hard disk yang besar. Nah, jadi kalau ibaratnya kalian punya prosesor yang besar tapi RAM-nya kecil, ya sama aja bohong. Atau prosesor yang besar, hard disknya kecil kali, ya sama aja penyimpanannya kurang, kecepatannya jadi kurang. Jadi harus semua balance. Yang keempat, ya itu kita kipas prosesor. Kenapa prosesor dikasih kipas sih? Kenapa nggak perlu dikasih kipas atau diapalah, ditelanjangin aja kan? Jadi kipas ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Nah, kipas itu berfungsi sebagai apa? Pendingin, menjaga agar suhu prosesor itu tetap dingin dan stabil. Itu tujuannya agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Apa itu overheat? Itu over panas. Jadi itu prosesor kan panas. Nah, panas itu diserap oleh pasta dan akhirnya masuk ke sebuah heatsink. Heatsink itu aluminium, dan aluminium itu ditiupkan angin gitu kan, sehingga anginnya itu menyebar dan heatsink itu tetap dingin. Jadi panas itu ke heatsink terus disembur gitulah. Nah,
sekarang kita masuk ke yang kelima, itu RAM. RAM itu kepanjangannya itu Random Access Memory, merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Jadi pasalnya itu komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. Tuh RAM juga dapat diganti dengan kapasitasnya besar, kecil, sedang, dan terserah kalian lah, yang Anda suka. Untuk jenis sekarang mungkin RAM itu dulu sebelum sekarang dulu ada DDR1, DDR2, sekarang udah masuk DDR3, berkembang lagi DDR4 lah mungkin yang last sekarangnya 2020. Sekarang udah banyak berpindah ke DDR4. Habis itu kita masuk ke pembahasan harddisk. Harddisk itu kalian tahu lah. Nah, jadi seperti sebuah SD card dalam smartphone ya. Harddisk itu berfungsi juga untuk menyimpan berbagai data, juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Harddisk biasanya menggunakan perhitungan byte, BYTE, dan semakin besar kapasitas harddisk maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Ukuran kapasitas harddisk itu banyak banget ukurannya, mulai dari yang kita ketahui yang untuk zaman sekarang 500 GB, dulu ada 320, 250, mungkin sekarang masih dipakai tapi jarang ya. Sekarang itu minimal 500 GB, udah 1 TB, 2 TB. TB itu apa? Terabyte. Ya, 1 TB itu sama dengan 1000 GB. GB itu apa? Gigabyte. Nah, gitulah. Oke. Sekarang ke CD-ROM deh, yang ketujuh, CD atau DVD-ROM. Itu disebut juga optical drive. Ini adalah peranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD, DVD. Udah tau lah, umum lalaya, nggak usah dijelaskan panjang lebar. Jadi kita masuk ke yang ke-8 lagi, itu VGA card. Oke, VGA card itu sendiri bentuknya seperti ini ya. Ada hampir sama juga, kita kasih blower fan juga untuk pendingin chipnya juga. Jadi VGA itu singkat kepanjangannya Video Graphic Adapter, merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA maka layar komputer bisa dipastikan tidak akan tampil apa-apa, alias blank, hitam gelap, tak ada signal toh ya kan. Jadi kita nggak bisa ngelihat ini udah hidup apa enggak. Selain itu VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada komputer. Jadi kalau kalian ngomong berhubungan VGA, inilah yang tepat untuk kalian mau main game, mau ngedesain, atau mau yang bagian-bagian grafis deh pokoknya, yang untuk mata enak dipandang. Nah, selain VGA juga harus lihat resolusi monitornya harus sama. Jadi nggak, ya ibaratnya kita punya VGA jadul 1 GB DDR3, kita pasang monitor 4K, yang mana balance, hancur lah dong ya kan, panas dia kan, dipaksa 4K dan belum tentu spesifikasi si VGA itu bisa support sampai 4K. Makanya kalau kita punya monitor contoh 24 in ya, kita sesuaikanlah VGA-nya yang apa yang cocok untuk Full HD ya kan. Nah, itulah sekilas untuk VGA. Ini kan baru pembelajaran. Baru ada lagi yang namanya soundcard. Ini udah ke-9 ya, soundcard. Itu piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio. Itu untuk perangkat komputer Anda ya kan. Itu berfungsi sebagai prosesor audio, mengubah signal analog atau digital masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio suara pada sistem. Jadi biasanya di motherboard itu udah ada bawaan soundcard, tapi kalau umpamanya rusak gitu kan, di soundcard kalian bisa beli soundcardnya, eksternal soundcard namanya, PCIe soundcard atau USB soundcard, kalian pasang di motherboard kalian. Nah, itu dia. Jadi itu untuk fungsinya untuk mengubah signal analog atau digital, outputnya itu menjadi suara. Nah, itulah fungsi soundcard. Oke, yaitu yang terakhir kita bahas yang namanya power supply. Apa sih power supply itu? Itu komponen terakhir yang akan kita bahas. Oke, itu merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik.
pada setiap komponen. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda dari 300 watt hingga sekian. Ada yang 400, 450, 500, 600 dan sebagainya. Oke. Kita sudah membahas pembelajaran tentang komputer. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Ini sebagai hanya untuk pemula saja. Jadi kalau kalian udah expert, advance, udah mahir, nggak perlu tonton video ini. Kalian buang aja campak atau slaps, ya kan? Oke. Terima kasih guys yang sudah mendukung video ini, channel ini. Tonton terus, jangan lupa kasih feedback, masukan-masukan yang perlu kalian masukkan, keluarkan yang kalian ingin sampaikan. Terus like, jangan lupa tekan loncengnya, subscribe terus dan dukung channel ini. Sorry ya guys, sekarang aku tidak menampilkan wajah karena webcam masih dipinjam sama kawan. Gak apa-apa, dipinjam dulu, soalnya kan sekarang musim daring ya, kita belajar online, jadi teman meminjam untuk daring itu ya belajar online, bukan tatap muka. Karena sekarang kondisinya COVID ya, saya berharap jangan lupa ikuti program pemerintah juga, seperti kita memakai masker, hand sanitizer ya kalau nggak salah. Ya udahlah, kalau gitu salam Profinet aja deh. Ya udah, selamat jalan, bye bye, back to Profinet.